Namaku Rino, dan ini bukan cerita fiksi. Aku bersumpah, semua yang kutulis di sini adalah kisah nyata yang dialami keluargaku 3 tahun lalu ketika kami pindah ke rumah peninggalan almarhumah nenekku di sebuah kampung tua di pinggiran Kediri, Jawa Timur. Setelah nenek meninggal karena stroke, rumah itu sempat kosong selama hampir 2 bulan. Aku, istriku Rina, dan anak kami yang masih berusia 5 tahun bernama Dito memutuskan pindah ke sana karena kondisi keuangan sedang sulit dan kami tidak sanggup lagi bayar kontrakan di Surabaya. Rumah itu memang tua, berdinding kayu jati yang mulai lapuk dengan atap genteng yang berlumut, tapi luas dan terasa asri dari luar. Tak ada yang aneh, setidaknya begitu pikirku. Saat pertama kali masuk ke rumah itu, aku langsung merasakan hawa dingin menusuk kulit meskipun hari sedang panas. Rina sempat menggigil dan Dito langsung memeluk kaki ibunya sambil berkata, "Pelan." "Pak, di dalamnya ada nenek." Aku tertawa kecil, menganggapnya halusinasi anak kecil yang baru saja kehilangan buyutnya. Ruangan tengah menjadi pusat rumah. Di sanalah ada kursi goyang tua, satu-satunya benda yang tetap dibiarkan di tempat asalnya sejak nenek masih hidup. Kursi itu terbuat dari kayu mahoni gelap, sandarannya tinggi dan melengkung, dudukannya empuk meski sudah lusuh. Ayahku pernah cerita, itu kursi kesayangan nenek. Beliau biasa duduk di sana setiap sore, menatap ke arah pintu depan sambil membaca wirid. Seharian kami membersihkan rumah. Tapi ada satu hal yang bikin aku dan Rina saling pandang saat malam tiba. Kami merasa seperti ada yang memperhatikan dari ruangan tengah. Kami pikir itu cuma efek suasana baru. Sampai kejadian itu datang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara pelan terdengar dari ruang tengah. Aku yang sedang di kamar langsung terbangun. Awalnya, kukira suara tikus. Tapi, ketika aku membuka pintu kamar perlahan, suara itu terdengar jelas. Suara kayu tua bergoyang. Dan benar saja, dari sela pintu kamar yang sedikit terbuka, aku melihat kursi goyang itu bergerak pelan sendiri. Aku langsung menutup pintu dan memanggil Rina. "Sayang, kamu dengar itu?" Bisikku. Rina mengangguk pucat. "Iya, kursinya goyang sendiri, Rin. Aku lihat juga." Kami berdua terdiam. Jantungku berdetak tak karuan. Mungkin ini angin, pikirku, tapi semua jendela sudah tertutup rapat. Tak ada celah. Lagi pula, tak ada angin yang bisa mengayunkan kursi tua seberat itu dengan pelan, ritmis, seperti ada orang duduk di sana. Paginya, aku periksa kursi itu. Tak ada apapun. Tapi, Dito membuat kami makin merinding. Sambil makan pagi, ia berkata, "Santai, semalam aku lihat nenek duduk di kursi, Pak. Nenek senyum sama aku." Aku spontan menoleh ke Rina. Wajahnya langsung pucat. "Kamu mimpi?" Tanyaku pada Dito. "Enggak, nenek bilang jangan suruh orang duduk di situ, nanti marah." Jawab Dito polos. Aku mencoba tenang. Tapi jujur, sejak malam itu, perasaanku mulai tak enak. Ada sesuatu dari kursi itu. Sesuatu yang masih tinggal di sana. Kami mencoba cuek. Tapi tiap malam, kursi itu mulai goyang sendiri. Tidak setiap saat, tapi hanya antara pukul 2 hingga 3 pagi. Suaranya sama. Seperti ada yang mengayun tubuh di sana perlahan, tanpa tergesa. Dan anehnya, setiap kali kursi itu goyang, jam dinding selalu berhenti di pukul 2.37. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Aku sempat memanggil tetangga lama nenek, Bu Minah, wanita sepuh yang dulu sering membantu nenek memasak. Saat aku tanya soal kursi itu, ekspresi wajahnya langsung berubah kaku. "Masih ada kursi itu ya?" Katanya dengan suara lirih. "Iya, Bu. Kenapa?" Bu Minah menunduk. "Kursi itu
jangan diganggu nah. Almarhumah sering bilang, itu tempat istimewa. Nenekmu punya teman yang sering menemaninya duduk di sana. Teman? Tanyaku heran. Teman dari dunia lain, tapi jangan tanya lebih jauh. Saya sudah terlalu tua untuk ikut campur lagi. Seketika tengkukku meremang, tapi aku masih menyangkal. Mungkin ini hanya sugesti. Aku lelaki dewasa, tidak boleh takut hal tak masuk akal. Tapi malam itu, semua pembelaanku runtuh. Sekitar pukul 2:35 saat aku hendak ke kamar mandi, aku lewat ruang tengah dan kulihat sosok duduk di kursi goyang itu. Punggungnya membungkuk, rambutnya putih panjang, dan ia mengenakan baju batik kuning tua, baju yang biasa dikenakan nenekku semasa hidup. Aku terpaku, nafasku tercekat. Tapi saat aku memanggil, Mak, sosok itu hilang dalam sekejap. Kursi masih bergoyang sendiri. Sejak malam itu, rumah peninggalan nenek berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Bukan karena rumah itu reyot atau angker seperti di film-film horor, tapi karena sesuatu yang nyata, sesuatu yang menghuni kursi goyang itu. Dan anehnya, semakin kami mencoba tidak peduli, semakin aktif dia menunjukkan eksistensinya. Pagi setelah aku melihat sosok mirip nenek, aku hampir tidak bisa berkata apa-apa. Rina pun tahu ada yang aneh dari sikapku, tapi aku memilih diam. Sampai akhirnya malam itu, kursi itu mulai berbicara. Sekitar jam 2:15, suara goyangan kembali terdengar. Aku dan Rina sudah terbiasa tidur dalam kegelisahan, tapi malam itu berbeda. Suaranya bukan cuman seperti biasanya. Kali ini ada suara desahan nafas, lirih, berat, seperti seseorang tua yang sedang duduk mengatur napas. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit. Dingin menyambut, bau bunga melati yang menyengat menusuk hidungku. Padahal kami tidak pernah menaruh bunga apapun di rumah. Aku mengintip ke ruang tengah. Kursi itu goyang lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan itu yang membuatku nyaris pingsan. Di depan kursi, seperti ada bayangan hitam berdiri, diam, menghadap kursi. Bayangan itu tinggi, samar, tak berbentuk jelas, tapi rasanya seperti sedang menunggu giliran duduk. Aku buru-buru menutup pintu. Rina langsung memelukku sambil menangis. aku dengar suara orang, Rin. Itu bukan tikus, itu manusia tua di kursi itu. Aku hanya bisa mengangguk. Kami berdua terlalu takut untuk keluar kamar sampai pagi. Tapi di luar dugaan, suara itu berhenti tepat di pukul 3:03 pagi. Kami mengecek jam digital di kamar yang menunjukkan waktu itu dengan akurat. Pagi harinya, kami memutuskan memindahkan kursi goyang itu ke gudang belakang. Aku pikir jika kami menjauhkannya dari ruang utama, gangguan akan berhenti. Tapi nyatanya, itu adalah keputusan terburuk yang pernah aku buat. Sejak kursi dipindahkan, suasana rumah berubah drastis. Anak kami, Dito, mulai sakit. Demam tinggi tanpa sebab. Badannya panas, tapi dokter bilang tidak ada gejala flu atau infeksi. Malam-malam, Dito mengigau sambil berteriak. Kembalikan kursinya, nenek marah. Kami mulai panik. Aku menghubungi adikku, Intan, yang sempat tinggal di rumah ini sebelum menikah. Tanpa ragu, dia langsung berkata, Kamu jangan macam-macam sama kursi itu, Mas. Aku pernah nyoba duduk di situ waktu nenek pergi. Malamnya, aku mimpi diseret nenek keluar rumah. Aku pikir cuma mimpi, tapi paginya, kaki kiriku memar, kayak bekas dicengkeram. Rasa merindingku berubah jadi ketakutan penuh. Aku segera masuk ke gudang. Kursi itu berada di pojok, masih utuh, tapi ada bekas goresan di sandarannya. Seperti bekas kuku, 5 garis dalam
yang tidak mungkin dibuat oleh hewan biasa. Bahkan, kayu mahoni setebal itu harusnya tidak mudah tergores. Malam harinya, suara goyangan kembali terdengar, bukan dari ruang tengah, tapi dari arah gudang. Bayangkan, tengah malam, gelap gulita, dan terdengar suara dari gudang yang tertutup rapat. Aku mencoba menyalakan lampu teras belakang untuk memastikan, tapi lampunya meledak. Tak lama, suara tangisan mulai terdengar dari dalam rumah. Tangisan perempuan tua, lirih, patah-patah, seperti sedang merintih sambil menyebut nama Suparni, nama nenekku. Rina menggigil. Rin, suara itu dari ruang tamu. Tapi, kita nggak ada siapa-siapa di rumah ini selain kita bertiga, kan? Aku mengangguk, dan akhirnya malam itu kami memutuskan keluar dari rumah dan tidur di rumah Pak RT. Aku tidak malu mengaku pada Pak RT bahwa kami diganggu. Tapi yang membuatku syok, Pak RT hanya berkata pelan, "Saya sudah duga, kalian ganggu kursinya ya?" Apa maksudnya, Pak? Tanyaku. Waktu ibu kamu pindah ke kota, saya sempat ke rumah itu bantu nenekmu bersih-bersih. Dia pernah cerita, kursi itu bukan cuma buat duduk. Itu tempat perjanjian. Aku tercengang. Perjanjian apa? Pak RT menggeleng pelan. Saya nggak tahu pasti, tapi nenekmu pernah bilang, selama kursi itu ada di tempatnya dan tidak diganggu, rumah ini akan aman. Tapi, kalau dipindah, sesuatu akan keluar yang menempati kursi itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Satu pertanyaan besar mengendap dalam pikiranku. Apa sebenarnya yang menempati kursi itu? Dan lebih penting lagi, apa yang sudah dilakukan nenekku semasa hidup dengan kursi itu sampai-sampai harus ada perjanjian? Esok paginya, aku memutuskan mengembalikan kursi itu ke posisi awalnya. Aneh tapi nyata, malam itu rumah terasa lebih tenang. Tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi Dito yang sudah tidak demam justru berkata hal yang membuat darahku kembali dingin. Nenek udah duduk lagi, tapi dia bilang masih marah. Setelah mengembalikan kursi ke ruang tengah, kami berpikir semuanya akan tenang. Tapi ternyata ketenangan itu hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Benar bahwa suara goyangan berhenti malam itu, tapi esoknya Dito mulai bicara sendiri. Dito lagi main sama nenek. Katanya polos sambil menunjuk ke kursi goyang yang kosong. Aku dan Rina langsung saling pandang. Tak ada orang lain di rumah selain kami bertiga. Dan saat aku tanya lebih jauh, Dito bilang sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Nenek bilang, jangan bongkar bawah kursi, itu rahasia. Aku langsung teringat satu hal. Waktu masih kecil, aku pernah duduk diam di dekat kursi itu saat nenek menjahit. Aku sempat lihat beliau menyimpan sesuatu di bawah dudukan, lalu menutupinya dengan kain tipis berenda. Waktu aku tanya, beliau marah besar. Jangan pernah utak-atik bagian bawah kursi itu, Rin. Itu bukan tempatmu. Dan sekarang, setelah sekian tahun, anakku yang baru berumur 5 tahun mengatakan hal serupa dengan kalimat yang hampir sama persis. Malam itu, setelah Rina dan Dito tidur, aku duduk sendiri di depan kursi goyang. Aku perhatikan baik-baik. Kursi itu memang terlihat biasa, tapi kalau diperhatikan lebih seksama, di bagian bawah dudukan terdapat semacam panel kayu kecil, seolah bisa dibuka. Dengan obeng kecil, aku mencongkel panel itu perlahan. Dan benar saja, ada sesuatu di dalamnya. Sebuah buku kecil bersampul kulit, usang, dan penuh debu. Aku membukanya pelan-pelan. Halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan nenekku. Catatan ini bukan untuk dibaca oleh siapapun, kecuali jika sudah tidak ada jalan keluar. Tanganku bergetar. Aku membalik halaman selanjutnya.
tahun 1975. Aku sudah tidak tahan. Mereka terus datang malam-malam, minta sesaji. Tapi aku hanya ingin Darto bisa sembuh. Aku ikuti semua syaratnya. Kursi ini jadi pengikat antara dunia mereka dan kita. Aku terus membaca. Setiap lembar menguak fakta yang makin membuatku muak sekaligus ketakutan. Ternyata, waktu Paman Darto, anak lelaki pertama nenekku, sakit keras dan divonis tidak akan hidup lama, nenek nekat mendatangi seorang orang pintar di daerah Banyumas. Orang itu memberi syarat buat sebuah media pengikat di rumah. Benda kayu tua, tempat duduk harus asli dan diletakkan di tengah rumah. Kursi ini jadi penghubung dengan mereka, tulis nenek di buku itu. Selama tidak diganggu, rumah akan aman. Tapi kalau ada yang coba memindahkannya, makhluk yang menunggu akan marah. Karena mereka percaya ini tempat tinggal mereka sekarang. Nenek juga menulis bahwa dia harus memberi sesajen bunga kantil dan minyak sereh setiap malam Jumat Kliwon, meletakkannya tepat di bawah kursi. Jika lupa, penghuni akan menampakkan diri dalam wujud yang paling menyeramkan. Yang membuatku hampir muntah adalah bagian terakhir. Sejak Darto sembuh, aku tahu mereka memang menepati janji. Tapi gantinya, aku sering didatangi di mimpi oleh perempuan tua buta, meminta anakku yang lain sebagai tumbal. Aku tolak. Tapi sejak itu, aku tidak pernah tidur nyenyak. Aku takut saat aku mati, mereka menagih ke cucuku. Aku melempar buku itu ke lantai. Nafasku memburu. Otakku tidak bisa mencerna semua ini. Apakah nenekku membuat perjanjian gaib hanya demi menyelamatkan satu anaknya? Rina terbangun karena mendengar suara barang jatuh. Aku ceritakan semua isi buku itu. Dia langsung menangis. Jadi, kita ini tinggal bersama makhluk yang hidup di kursi itu? Aku hanya bisa mengangguk. Beberapa hari setelah penemuan buku itu, gangguan semakin jelas. Piring pecah sendiri. Foto-foto keluarga di dinding berjatuhan tengah malam. Dito bahkan pernah dikunci sendiri di kamar mandi. Dan saat kami paksa buka pintunya, dia terisak dan berkata, Nenek marah karena papa baca bukunya. Yang paling menyeramkan terjadi 2 hari kemudian. Saat tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara TV menyala. Aku dan Rina langsung turun ke ruang tengah. Dan kami melihat sesuatu yang membuat kami nyaris pingsan. Di kursi itu duduk seorang perempuan tua. Bajunya putih, rambutnya panjang beruban, kulitnya keriput dan pucat, wajahnya menghadap ke arah kami. Tapi yang paling menyeramkan, dia tidak punya bola mata. Matanya kosong. Kenapa kamu bongkar rahasia itu, Rin? Katanya dengan suara parau yang mirip sekali dengan suara nenekku. Aku tidak bisa menjawab. Aku menarik Rina mundur pelan, tapi perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya duduk, mengayun pelan kursi itu, lalu hilang dalam sekejap. Esok paginya, kami ambil keputusan. Kami harus segera mencari cara untuk memutus perjanjian itu. Tapi bagaimana? Siapa yang tahu caranya? Satu-satunya petunjuk yang tertinggal hanyalah satu kalimat terakhir dari buku itu, ditulis di halaman paling akhir dengan tinta merah. Jika kursi ini dibakar, maka semua yang terikat padanya akan ikut terbakar, termasuk roh mereka yang terlanjur tinggal. Setelah membaca catatan terakhir di buku peninggalan nenek, aku dan Rina duduk terpaku. Kalimat itu menghantui kami. Jika kursi ini dibakar, maka semua yang terikat padanya akan ikut terbakar, termasuk roh mereka yang terlanjur tinggal. Tapi bagaimana kalau mereka tak ingin dibakar? Kami ragu. Tapi malam itu juga kami akhirnya sepakat. Tidak ada cara lain. Kami harus membakar kursi itu. Terlalu banyak teror, terlalu nyata,
dan semakin membahayakan anak kami. Sekitar pukul 11 malam, aku menyiapkan halaman belakang. Kubasahi sekeliling dengan air supaya api tak merambat. Aku juga menyiapkan minyak tanah, korek api, dan seutas tali untuk mengikat kursi agar tidak mudah terguling. Rina membawa Dito tidur di kamar depan, jauh dari suara api. Tapi Dito sempat berkata sesuatu yang membuat kami kembali ragu. Jangan bakar nenek, Pak. Nenek nanti marah. Nenek bilang dia akan datang sebelum kursinya dibakar. Jantungku berdegup kencang. Rina langsung menggigil dan memeluk Dito erat-erat. Aku tak menjawab apa-apa, hanya memeluk mereka berdua. Tak ada waktu lagi. Kami sudah terlanjur terlalu jauh. Tepat pukul 11.55 malam, aku menyeret kursi tua itu ke halaman belakang. Langit mendung, tak ada bintang. Angin menderu dingin, membuat bulu kuduku berdiri. Saat aku menyiram kursi dengan minyak tanah, kursi itu berderit keras, seperti suara kayu yang melawan. Tapi tak ada angin, tak ada getaran, hanya suara seperti ada yang marah. Aku berdiri sebentar, memandangi kursi itu. Dalam hati aku meminta maaf pada nenekku, entah kenapa. Lalu aku nyalakan korek api. Ceklik, api menyala kecil. Aku jatuhkan ke kaki kursi. Dan saat api menyentuh kayu, suara jeritan melengking memecah malam. Suara perempuan, panjang, serak, menjerit dari dalam kursi itu. Bukan suara biasa. Suara itu bukan berasal dari mulut manusia, tapi dari entah, sesuatu yang tidak semestinya ada di dunia ini. Rina keluar dengan wajah panik. Astagfirullah. Bener gak, Rin? Itu suara apa? Aku hanya bisa mengangguk. Wajahku memucat. Api membesar, membakar seluruh bagian kursi. Tapi suara jeritan itu makin keras, seperti banyak suara bersahutan. Seperti ada lebih dari satu makhluk yang terbakar di dalamnya. Kursi itu mulai retak. Api membakar habis sandarannya. Dan di antara kobaran api, aku melihat bayangan. Bayangan perempuan tua, berdiri di belakang kursi, dalam api. Wajahnya hangus, tapi aku bisa melihat matanya. Kosong. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunjuk ke arahku. Kamu mengingkari janji. Aku mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Api makin membesar, suara jeritan makin keras. Lalu tiba-tiba, sesuatu menghantam atap rumah. Kami berlari masuk. Rina memeluk Dito erat-erat. Saat kulihat ke langit, aku tak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Langit berubah merah gelap. Awan menggulung seperti pusaran asap. Dan selama 2 menit, semua listrik di rumah padam. Lalu, sunyi. Tidak ada lagi jeritan. Api di halaman belakang tiba-tiba padam, seolah tersiram air. Aku keluar. Yang tersisa hanyalah abu hitam dan besi karat bekas paku dari kursi itu. Tidak ada apa-apa lagi. Kami pikir semua sudah berakhir. Tapi kami salah. Dito demam tinggi sejak malam itu. Tubuhnya panas seperti terbakar. Tapi saat diperiksa ke dokter, tak ada yang aneh. Semua hasil laboratorium normal. Tapi setiap malam Dito mengigau. Dia marah. Dia belum pergi. Dia sekarang di rumah. Nunggu papa tidur. Aku sudah tak bisa berpikir jernih. Bahkan Rina mulai ikut ketakutan. Dia pernah mimpi duduk di kursi itu dan tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dalam mimpi itu, perempuan tua bermata kosong menyisir rambutnya pelan-pelan sambil tertawa. Kami akhirnya panggil seorang ustaz yang dikenal paham hal-hal seperti ini. Beliau datang malam hari, melihat-lihat halaman belakang, lalu masuk ke ruang tengah. Tanpa aku jelaskan apapun, ustaz itu langsung berkata, Kalian membakar media perjanjian, tapi tidak memutus ikatannya. Itu bahaya. Roh-roh yang terikat padanya tak bisa kembali. Sekarang mereka menempel ke rumah, dan anak kalian jadi perantara paling lemah. Aku menggigil. Lalu apa yang harus kami lakukan?
Ustaz itu menggeleng pelan. Kalian harus lakukan pembersihan besar. Tidak cukup hanya ruqyah, karena ini bukan sekadar gangguan. Ini penagihan. Penagihan? Tanyaku bingung. Beliau menatapku dalam-dalam. Nenekmu membuat perjanjian. Roh-roh itu bukan cuma tinggal. Mereka diberi izin. Dan sekarang setelah kursinya hilang, mereka minta ganti. Rumah ini akan terus dihantui sampai ada yang menggantikan kursi itu. Aku hampir tak bisa bernapas. Ganti? Ganti dengan apa? Dan jawabannya akan kami temukan di malam berikutnya. Saat Dito menghilang dari tempat tidur dan pintu depan terbuka sendiri tanpa suara. Pukul 2.13 dini hari, Rina terbangun karena suara pintu depan yang terbuka pelan, tanpa angin, tanpa bunyi kunci. Hanya derit halus, seperti ada seseorang yang sengaja tak ingin didengar. Tapi, ibu mana yang bisa tidur nyenyak saat anaknya tidur di sebelah, lalu tiba-tiba hilang? Mas, Dito nggak ada. Suara Rina panik. Aku yang tertidur di sofa langsung tersentak. Kasur kosong, bantal masih hangat. Tak ada jejak kaki basah, tapi udara di kamar seperti ditarik masuk ke dalam kulkas. Dingin, lembab, dan ada bau anyir samar. Bau yang kami kenal sejak malam pembakaran kursi itu. Aku segera mengambil senter dan kami menyusuri seluruh rumah. Lampu tak ada yang menyala. Kami sempat mencolok saklar, tapi seperti mati total. Bahkan lampu emergency tidak menyala, padahal sebelumnya penuh. Saat kami melangkah ke ruang tengah, tercium bau kemenyan. Padahal tak pernah ada di rumah kami. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki kecil, sangat pelan, seperti telanjang menapak lantai keramik. Dito, Panggil Rina, nyaris berbisik. Tak ada jawaban, tapi langkah kaki itu terus terdengar, lalu berhenti. Aku mengarahkan senter ke lorong dapur. Tidak ada siapa-siapa, tapi pintu dapur terbuka sedikit. Kami melangkah perlahan. Jantungku berpacu. Aku genggam tangan Rina erat-erat. Begitu sampai di depan pintu dapur, aku mendorongnya pelan. Pintu terbuka, dan kami melihat kursi goyang itu. Kembali, masih utuh. Tidak hangus, tidak hitam. Berdiri di tengah dapur, menghadap dinding, dan bergoyang sendiri. Rina langsung memelukku dari belakang. itu nggak mungkin. Aku lihat sendiri waktu dibakar, Mas. Kursi itu udah habis. Aku mendekat perlahan. Dada terasa sesak, seperti ada yang menekan paru-paruku dari dalam. Jarak 2 meter dari kursi, aku melihat seseorang duduk di kursi itu. Bukan anak kecil, seorang perempuan tua, rambut memutih kusut menutupi wajah. Tubuhnya keriput, kulitnya keabu-abuan, seperti mayat yang disimpan lama. Tangannya menggenggam boneka kayu kecil yang tampak seperti... Dito, Aku langsung teriak. Dito di mana? Sosok itu menoleh perlahan. Suara tulangnya berderak, matanya kosong, hanya hitam pekat. Lalu bibirnya membuka pelan, kering dan robek, dan dia bicara. Anakmu sudah duduk di tempatku. Sekarang dia bagian dari rumah ini. Tiba-tiba pintu kamar belakang tertutup sendiri dengan keras. Kami refleks berbalik. Rina menjerit. Kami berlari ke kamar belakang. Kusorongkan bahuku ke pintu, mencoba membukanya. Tapi, seperti tertahan dari dalam. Aku hantam beberapa kali, sampai akhirnya pintu terbuka. Dan di dalamnya, Dito duduk di kursi goyang lainnya. Tapi bukan kursi kami. Kursi tua, lebih kecil, tapi sama modelnya dengan yang dibakar. Dito duduk diam, memandangi langit-langit, matanya putih semua. Sekujur tubuhnya dingin dan bibirnya biru. Dia bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Aku sekarang jadi penjaga. Aku menggendong Dito sekuat tenaga dan membopongnya keluar kamar. Rina membaca ayat kursi keras-keras
Sambil menangis, kami berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang sampai ke halaman depan, lalu langsung menuju rumah Pak RT. Kami bermalam di sana. Dito tak sadarkan diri sampai menjelang subuh. Pagi harinya, saat kami kembali ke rumah bersama Pak RT dan beberapa warga, tidak ada apa-apa di dalam. Kursi goyang tak ada. Semua perabot masih utuh, tapi hawa rumah sangat berat, menekan, seperti udara penuh kabut dan kematian. Pak RT mengangguk perlahan. Saya dulu nggak mau cerita, tapi nenekmu itu memang dikenal nyimpen sesuatu. Dia dukun pijat ya, tapi katanya juga sering pasang susuk buat pelanggan-pelanggannya. Banyak yang datang bukan untuk pijat, tapi minta pengasihan. Aku menatap Pak RT. Maksudnya, nenek ikut aliran itu? Pak RT mendesah. Kursi itu bukan kursi biasa. Dulu nenekmu sering duduk berjam-jam di situ tengah malam sambil baca sesuatu. Orang sini nyebutnya kursi penarikan, tempat dia manggil penunggu buat bantu pekerjaan. Aku menggigil. Kursi itu memang media pemanggil, dan setelah dia meninggal, tempat itu jadi kosong. Roh-roh itu kehilangan tuan, dan saat kami bakar kursinya, mereka kehilangan tempat, lalu butuh pengganti. Dito dijadikan penerus. Kami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Kami jual tanahnya murah, lalu pindah ke kota. Tapi tak ada yang mau beli. Rumah itu kosong hingga kini. Kami dengar setiap malam kursi goyang itu masih bergerak sendiri, meskipun tak ada siapa-siapa. Dan suara anak kecil yang menyanyi lagu Jawa pelan-pelan sering terdengar dari balik jendela. 3 bulan setelah kami pindah ke kota, Dito mulai sering bicara sendiri. Awalnya kami pikir trauma, tapi malam-malam kami mendengarnya bicara dengan seseorang, seperti anak kecil yang bercakap pelan. Ketika kami tanya, dia cuma bilang, Nenek belum pulang. Kami bawa Dito ke psikolog anak. Diagnosa mereka, gangguan tidur. Tapi saat kami rekam diam-diam, suara yang muncul di rekaman bukan suara Dito saja. Ada suara perempuan tua, parau, dengan logat Jawa halus. Sampun derek, dadi penerusku. Suara itu terdengar sangat dekat, di sebelah telinga Dito. Kami putuskan menghubungi seorang mantan santri yang juga dikenal paham hal-hal gaib. Namanya Pak Ali. Saat kami ceritakan kronologi dari awal, termasuk pembakaran kursi goyang, dia hanya mengangguk pelan. Kalian mengira sudah menghancurkan medianya, padahal yang kalian hancurkan cuma wadah fisik. Isinya masih berkeliaran. Menurut Pak Ali, kursi itu bukan sekadar tempat duduk. Kursi goyang milik nenek adalah paku penjaga, tempat roh nenek bersandar sekaligus menampung entitas dari alam lain yang pernah dia panggil selama bertahun-tahun. Saat kursi dibakar, roh-roh itu lepas tanpa arah dan akhirnya memilih tubuh terdekat yang paling lemah, Dito. Karena itulah Dito sering bicara seperti dia duduk di kursi. Dalam dunia gaib, dia sudah dianggap sebagai penerus media itu. Pak Ali menyarankan agar kami kembali ke rumah lama untuk menyelesaikan satu hal, mengubur sisa benda-benda pusaka nenek, terutama yang masih mengikat arwah dan kursi itu. Dia yakin selama pusaka-pusaka itu belum dilepas secara benar, gangguan tidak akan berhenti. Maka pada malam Jumat Kliwon berikutnya, kami kembali. Rumah itu sudah gelap dan kotor. Tapi begitu kami buka pintu, kursi goyang itu kembali ada di ruang tengah. Duduk tegak, menghadap jendela. Masih bergoyang pelan, seolah tahu kami akan datang. Pak Ali tidak bicara banyak. Ia mulai berdoa dalam hati. Kami diminta berdiri di luar, menjaga jarak. Saat Pak Ali membuka tasnya, ia mengeluarkan sebuah cermin kecil, kain kafan, dan kendi tanah liat. Ia melangkah ke kursi perlahan, lalu berkata, Wujudkan dirimu,
jika kau masih terikat tempat ini. Dalam hitungan detik, angin menerpa dari dalam rumah. Bukan dari luar. Kursi goyang itu berhenti mendadak. Udara jadi panas, bau menyengat, perpaduan kemenyan basi dan bangkai. Dan dari pojok ruangan muncul bayangan hitam meneteskan darah dari matanya. Kalian mengusik milikku. Dia sudah kuambil. Dia anakku sekarang. Pak Ali langsung menaburkan garam di lantai dan membaca ayat kursi keras-keras. Bayangan itu meronta, tapi tidak bisa mendekat ke garis garam. Lalu ia berkata, "Jika kau ingin tetap tinggal, jangan ganggu yang hidup. Tapi jika ingin tenang, lepaskan semua ikatan dari dunia ini." Pak Ali meletakkan cermin di depan kursi. Bayangan itu menatapnya dan menjerit panjang. Jeritan itu membuat jendela retak dan lampu padam total. Dito yang kami bawa ikut mulai menangis keras dan berteriak. Nenek, jangan masuk ke mataku. Aku capek, Nek. Saat itulah Pak Ali menyiram kendi ke kursi. Kursi itu terbakar sendiri dengan api biru. Bayangan itu terbakar bersamaan, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam yang menembus atap. Suasana langsung hening. Dito pingsan, tapi ketika sadar, ia tidak ingat apapun tentang kursi. Bahkan tidak ingat pernah tinggal di rumah itu. Pak Ali hanya bilang satu hal sebelum kami meninggalkan rumah. Jangan pernah diwarisi sesuatu yang tak pernah kau pahami asal-usulnya, apalagi benda yang menyimpan sejarah tak kasat mata. Kami mengubur sisa abu kursi dan benda pusaka lainnya di tempat yang ditentukan, tanpa upacara, tanpa pamitan. Setelah itu, Dito pulih total. Rumah itu kosong hingga sekarang. Tapi, setiap Jumat Kliwon, tetangga mengaku melihat kursi goyang di dalam rumah, padahal mereka tahu kursi itu sudah dibakar 2 kali. Mereka bilang, suara kayu bergoyang kadang terdengar pelan-pelan, seperti menunggu penerus baru. Dan kami, sampai sekarang, tak pernah lagi menyimpan benda warisan tanpa tahu siapa pemiliknya dulu dan untuk apa.